Baik, terima kasih. Saya kira saya yang paling terakhir, nggak taunya masih belum terakhir ya. Saya senang karena apa? Paling tidak dikasih bicara di bagian terakhir. Karena saya ini hanya ingin meresume apa yang terjadi selama ini. Saya tidak bela sana, bela sini, tapi hanya misi saya adalah memberikan penjelasan kepada rakyat ya. Jangan sampai kita itu terprovokasi dengan berita-berita begini-begini, kemudian kita saling bertentangan, karena itulah yang dibikin oleh invisible hand ya, yang ingin menghancurkan negara kita itu hancur. Negara kita itu sekarang lagi diadu-adu, semua diadu. Bu Mega diadu dengan Pak Jokowi, TNI diadu sama Polri, TNI diadu sama jaksa sama polisi dan sebagainya. Nah sekarang ini Pak Roy diadu dengan UGM, kan itu yang terjadi. Nah saya akan ceritakan ya. Apa yang kita hadapi sekarang ini ya, akan saya ceritakan dengan jembatan keledai, si Adi demen babi aslinya, tapi saya ganti dengan si Adi demen bakso. Si itu siapa, apa, di mana. Dengan apa, mengapa, bagaimana. Dan yang terakhir saya bukan bila mana, karena ini sudah jelas bila mananya. Tapi yang akan saya jelaskan solusinya apa kira-kira. Terakhir saya akan nanti memberikan saran pilihan. Jadi si Adi demen bakso pilihan. Nomor 1, ini kasusnya apa sih yang terjadi? Ini kasus yang terjadi adalah tuduhan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Itu pokok masalahnya. Tuduhan bahwa ini adalah ijazah palsu. Tuduhan itu merupakan satu tindak pidana kalau tidak terbukti. Jadi kasus ini masih harusnya masuk ke bagaimana cara penyelesaiannya menurut hukum, karena negara kita negara hukum. Tidak bisa diselesaikan dengan lewat media. Kalau media ya beribut-ribut ke sana sini tadi. Ini tadi kita ribut ya. Saya ketawa dalam hati karena saya sendiri yang mengikuti ini masalah ini hari demi hari karena saya sering diundang di TV ya. Itu sendiri bingung sendiri nih. Ini kok kayak orang bertengkar seperti orang yang enggak dengar satu sama dengan yang lain itu. Ini ngomong ini gitu. Saya sendiri bingung gitu. Itu tadi ya. Terus kemudian apa itu tadi ya? Terus siapa yang bertengkar ini? Ialah antara kelompok yang benci dengan Jokowi melawan kelompok yang simpati lah paling tidak. Sekarang ini. Kemudian di mana ramenya itu? Ramenya itu di medsos. Di wacana-wacana itu. Tapi kalau keramaian ini dibiarkan ya, nanti akan terjadi benturan di bawah. Dan eksesnya ya, ini dari benturan kayak gini nih, sudah memalukan seluruh dunia negara kita ini. Nama UGM jatuh gara-gara dituduh Pak Roy bahwa ini dia kong kali kong untuk menyembunyikan ijazahnya Pak Jokowi. Berkolusi dengan Pak Jokowi demi karena dulu presiden, kemudian ini tadinya skripsi yang nggak ada diada-adakan dan sebagainya. Itu kan yang terjadi. Saya kemarin banyak membaca YouTube yang di Amerika sana, inilah presiden Indonesia yang hebat itu, ternyata dia memalsu ijazah. Seluruh dunia tahu ini. Inilah yang saya anggap ya ini sangat berbahaya kayak gini ini kalau diterus-teruskan gitu ya. Nah, kemudian kenapa kok ini jadi rame banget ini ya? Karena begini, di satu sisi yang menuduh itu ijazah palsu, itu menggunakan alat-alat bukti yang pakai teorinya para penuduh itu. Teori yang dikuasai oleh para penuduh itu adalah teori scientific, istilahnya digital dan sebagainya. Ya. Sehingga dia ingin membuktikan bahwa ijazah ini palsu itu harus pakai metodenya yang dipakai oleh pihak sini. Sementara yang pihak yang pro dengan Pak Jokowi atau simpatik atau dan sebagainya itu menggunakan alat bukti yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Gitu. Jadi teori pembuktiannya ya pasti nggak sama. Teori pasti sana tadi mengatakan gini.
sekian persen dan sebagainya. Betul itu, teori itu. Kalau untuk penelitian silakan betul itu. Untuk meneliti sesuatu yang hasil apa tidak itu betul. Cuman Bapak harus tahu Pak, kalau di dalam hukum itu Pak, materi yang diteliti itu ya, itu harus dibuktikan keabsahannya, dapatnya dari mana, kemudian apa benar-benar ini yang apa itu bukan rekayasa apa gitu. Makanya tadi ya, makanya di dalam hukum itu kan siapa yang menuduh, yo harus buktikan kan gitu. Nah, terus kemudian tadi kalau debat itu tadi ya, ini kalau kemudian di penyelidikan itu tadi ya, penyelidikan tuh. Ini karena saya bicara yang satunya pakai prosedur hukum ya, jadi intinya dari Pak Jokowi itu pro yang Jokowi itu mengendaki sesuai prosedur hukum, yang dari sana pakai teorinya sendiri dan orang lain harus percaya dengan itu kan gitu. Itu yang terjadi gitu loh. Sehingga semua tadi diuraikan ya. Bukti panjang lebar gini, ini sampai skripsinya ini ada apa tidak. Tapi kan di belakang itu ada asumsi. Tuh, kalau Pak ini pembohong, dulu berarti Pak Jokowi pembohong, pasti ijazahnya pembohong kan. Kayak gitu kan ada membahas. Yang kedua, ada juga ajakan-ajakan tidak percaya pada aparat yang ada. Misalnya putusan hukum yang ada di Jogja di sana itu didalilkan bahwa katanya itu masa nggak jelas hukumnya apa ijazahnya palsu kok kemudian dia itu kan kriminalisasi daripada anak bangsa yang ini kayak gitu loh. Itu berbahaya sekali Pak menurut saya gitu ya. Itu ya. Dan kemudian itu tadi ini kasus ini jadi membingungkan ya. Jadi masyarakat sekarang terbelah. Kalau menurut Pak Refli Harun itu 90% nggak percaya. Tapi kalau menurut Burhanu tadi 65% percaya. Itu. Jadi jangan apa? Ini akibat daripada ini tadi menuduh yang belum dibuktikan. Nah, ini nanti akan sangat berbahaya seandainya ternyata tuduhan itu salah gitu. Risikonya kepada yang ramai sekali itu tadi. Makin ramai dan nanti kemudian kalau udah betul-betul keliru, makin dalam kuburannya. Kira-kira itulah yang akan terjadi. Jadi mengapa ini jadi kasus ini ramai banget ya? Karena apa? Masing-masing pihak merasa dirinya benar. Dan pihak lain harus mengikuti metode saya. Itu yang terjadi. Dari pihak sana, scientificnya udah, ini saya yakin 100%. Gitu. Ini, kalau ini mesti pakai bahannya dikaji dan sebagainya. Menafsirkan identik itu tadi sudah beda. Sudah keliru menurut saya. Karena apa? Sementara ya, kalau membuktikan ijazah asli, itu ya. Dari teori pembuktian yang saya tahu ya itu. Lihat ijazahnya apa? Kalau itu ijazah analog, artinya bukan keluar dari sical dan sebagainya, ya pasti pakai metode yang cocok untuk analog itu dulu. Contoh sekarang ya, orang ijazahnya dituduh palsu gitu, pasti akan kembali siapa yang mengeluarkan. Kemudian saksi-saksinya siapa aja di sana. Apakah di sana ada skripsinya atau tidak? Apakah di sana apa dan sebagainya, teman-temannya masih ada apa enggak kesaksian. Makanya di dalam KUHP itu alat bukti itu tidak hanya digital Pak, yang digital itu hanya scientific crime investigation itu hanya alat untuk mencari bukti dan membuktikan bahwa bukti itu clear. Alat bukti yang dipakai itu adalah keterangan saksi, dokumen, terus apa lagi? Saya lupa saya terus kemudian apa itu petunjuk ya, keterangan dakwa dan terakhir ini ditambah dengan bukti-bukti elektronik kan gitu. Belakangan itu. Dulu nggak ada bukti elektronik itu kan undang-undang masuk. Nah, kemarin Bareskrim itu ya sudah mencoba, saya udah ngomong itu. Ini kalau membuktikan alat gini ini ya, dokumen itu nggak perlu pakai lab 4 waktu itu. Karena apa? Kita nggak perlu banding-bandingkan. Jadi dengan menelisik ke dosen, kemudian dulu apakah ada pendaftarannya, apakah ada ininya, apakah ada apa daftar nilainya, apakah ada apa yang semua yang mendukung lah keterangan semua itu, dokumen ada, semua dirangkum, penyidik bisa menentukan, oh iya memang benar gitu.